Kami sebenarnya siang hari, tapi karena Ibu Wakil Gubernur sangat cinta pada DPD dan mengawal para bupati dari Papua Barat, saya kira kita apresiasi kehadiran Ibu Nuril di dalam kesempatan hari ini. Komisi 1 telah beberapa kali dan kemudian kami mendesak agar ada percepatan terbitnya kedua peraturan pemerintah tersebut sehingga kita Komisi 1 dan kepala daerah dapat merespons secara benar usulan-usulan pembentukan daerah otonom baru. Ibu dan Bapak sekalian, dalam respons usulan pembentukan daerah otonom baru, Komisi 1 akan selalu mendukung pembentukan daerah otonom baru. Sekali lagi saya sampaikan, kami merespons usulan pembentukan daerah otonom baru. Komisi 1 selalu akan mendukung pembentukan daerah otonom baru sepanjang usulan tersebut sudah memenuhi persyaratan yang diperintahkan peraturan perundang-undangan. Kami dengan menjawab juga akan sampaikan bahwa ada beberapa daerah yang memang usulannya adalah sebelum lahirnya Undang-Undang 23/2014. Karena itu kami minta kepada pemerintah agar cara pemberlakuan kepada daerah-daerah lama yang sudah mengusulkan itu tidak melalui proses baru, tetapi penyesuaian dan Undang-Undang 23 sebagai adalah adendum. Dan saya tidak bisa bayangkan sekalian, kalau seandainya yang memproses sebelum Undang-Undang lahir dan kemudian mulai dari nol, saya kira kalau masih ada yang berpikir waras itu luar biasa. Dasar kalau masih ada berpikir waras, artinya prosesnya mulai ada yang mulai Undang-Undang 22 dasarnya, ada yang mulai Undang-Undang 32. Kesulitannya luar biasa, karena itu saya kira Komisi 1 dengan para bupati dan wali kota sepakat bahwa penambahan persyaratan sifatnya adalah tambahan, bukan yang berulang. Namun demikian, keputusan DOP hendaknya juga harus benar-benar dipersiapkan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, keamanan, serta pertimbangan bersyarat lain yang memungkinkan daerah dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan hidupnya sebuah daerah otonom baru. Selain itu juga harus dipastikan bahwa aspirasi pembentukan daerah pembentukan daerah baru itu tidak menimbulkan persoalan. Dari Komisi 1 lain dan apa yang menjadi kerisauan, kemudian aspirasi yang kemudian kita perjuangkan secara bersama-sama akan adanya daerah otonom baru di seluruh Indonesia ini. Jadi usulan kami sekalian, daerah otonom saat ini ada Kabupaten Provinsi 34, Kabupaten 14, kemudian Kota 98, jumlahnya 58. Usulan kami adalah Provinsi 15. Kemudian Kabupaten 129, kemudian Kota 27. Artinya jumlah daerah otonom baru yang diperoleh oleh Komisi 1 adalah 171 daerah otonom baru. Ini masih di bawah kalkulasi usulan baik pemerintah ataupun informasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 2. Pada prinsipnya, ini sekalian, Komisi 1 DPD sebagai Dewan Masyarakat Daerah, saya ingin sampaikan sekalian, simbol yang saya pakai ini adalah Dewan Perwakilan Daerah, bukan pakai kata dari ini, bukan yang lain-lain. Dewan Perwakilan Daerah dalam konstitusi guna mewujudkan cita-cita bersama sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar RI 1945. Ketiga, kebijakan politik desentralisasi merupakan pilihan rasional dengan memberikan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah, dan melalui kebijakan politik desentralisasi inilah kemudian membuka ruang kreasi dan inovasi daerah untuk mengedepankan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Keempat, kebijakan desentralisasi juga melahirkan inovasi yang mustahil dapat kita temukan dalam sistem politik yang sentralistis. Atas dasar itulah formula pendekatan rentang kendali pemerintahan akan sebabmu dengan upaya mengakselerasi pelayanan publik dan ikhtiar ke kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Rentang kendali yang dekat akan antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan masyarakat hanya dapat
terwujud melalui pemekaran daerah. Oleh karena itu kami mendesak pemerintah melalui Perdana Menteri Bapak Perdana Menteri untuk merealisasikan usulan-usulan pemekaran dapat diwujudkan. Melalui forum ini bersama Gubernur, Bupati, dan Wali Kota pengusul Geofis Indonesia, kami ingin memberikan penekanan dan mendesak kepada pemerintah pusat satu, sesegera mungkin menyelesaikan RPP tentang penataan daerah dan desain besar penataan daerah yang diamanatkan pasal 55 dan 56 Undang-Undang 23 tahun 2014. Dua, memberikan arah kebijakan dan kepastian anggaran penataan daerah sebagaimana diamanatkan pada pasal 31 sampai 56 Undang-Undang 23, terutama DPD. Yang kedua ini adalah lain daripada pentingnya DPD bagi daerah. Tanpa mengamankan mereka memastikan bahwa kami setuju dengan perbuatan DPD. Saya kira demikian. Terima kasih. Bila itu bagi